Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Genbi Podcast. Halo Sobat Genbi semuanya, aku doakan semoga selalu sehat, stay healthy, dan yang paling penting, keep safe dan tetap di rumah ya. Nah, kali ini dalam Genbi Podcast yang akan dipandu oleh aku, Alif Rahman Irnanda dari Genbi Riau. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, tamu yang spesial, yaitu ada Dr. Miss Berlianti Mas. Selamat datang dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dr. Miss Berlianti ini merupakan dokter rumah sakit umum Hermina Pekanbaru. Nah, sebelumnya dok, boleh disapa dulu nih Sobat Genbi yang ada di rumah dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, sahabat Genbi semua. Perkenalkan, saya Dr. Miss Berlianti Mas dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Baiklah. Nah, kali ini dok, kita bakalan bahas tema yang lumayan asik nih dok, lumayan asik. Nah, temanya itu adalah healthy lifestyle and vaccine education in new normal era. Nah, kali ini dok, dalam tema kali ini aku mau ada beberapa pertanyaan nih dok yang bakalan aku tanyain. Yaitu yang pertama dok, dalam berhubungan dengan tema kita, boleh dijelasin sedikit nggak sih dok, healthy lifestyle di masa pandemi ini gimana dok? Ya, jadi sahabat Genbi semua ya, healthy lifestyle ini yang di masa pandemi ini sama seperti yang sudah dicanangkan oleh program-program pemerintah selama ini ya. Poinnya adalah yang pertama kita adalah untuk menjaga kesehatan diri. Menjaga kesehatan diri ini artinya kita harus tetap aktif ya. Aktif di sini artinya jangan nanti kita terlalu banyak di rumah sehingga memperberat kita untuk meninggalkan olahraga yang bisa untuk meningkatkan kesehatan kita sendiri ya. Nah, jadi tetap kita harus ada olahraga kecil di rumah ya. Jogging juga bisa di rumah. Kemudian kalau seandainya kita akan ada melakukan aktivitas di luar rumah seperti olahraga di luar rumah ya, pastikan itu juga minimalisir dari jumlah orang yang ada di luar terkait dengan kita akan melakukan olahraga atau aktivitas fisik ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membersihkan tubuh ya sebelum kita kontak dengan anggota keluarga yang lainnya. Oke, berarti yang pertama tuh ya. Oke dok. Terus yang kedua juga kita jangan lupa harus tidur cukup. Oh iya. Ya tidur cukup karena kita untuk bisa mengembalikan kesehatan kita tetap aja tubuh nggak boleh dizolimi ya. Dia juga butuh istirahat. Makanya juga harus kita itu 7-8 jam untuk istirahat dalam sehari. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memenuhi asupan gizi kita sendiri. Iya dok. Ya, kita harus juga makan makanan bukan hanya lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi memang makan makanan yang memang mengandung pemenuhan dari kebutuhan gizi ya. Jadi makanan yang enak di lidah ya, tapi belum tentu bergizi. Iya kan, kalau kita kan suka makanan yang suka banget sih dok. Suka banget yang enak di lidah ya, gitu ya. Nah itu dia. Sama juga kita harus tetap melakukan perawatan diri seperti untuk orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Contohnya saya juga memiliki penyakit kronis seperti saya asma ya, untuk orang-orang yang hipertensi ya atau yang diabetes dan lain sebagainya. Tetap melakukan pemeriksaan ke dokter ya, sehingga tetap kontinu dalam mendapatkan penanganan obat-obatan. Itu ya poin ininya ya. Oke dah, dengerin tuh Sobat Genbi semuanya, walaupun sekarang kita lagi pandemi,
yang namanya olahraga itu tetap lanjut ya dok ya, seperti yang dokter bilang tadi, olahraga tetap lanjut tapi dibatasi nih, nggak boleh banyak-banyak ya dok ya. Terus yang kedua, mentang-mentang pandemi ini dok online, terus tiba-tiba semuanya begadang, nggak suka tidur. Nah dokter tadi bilang badan nggak boleh dizolimi loh gitu ya, badan juga butuh istirahat. Nah yang ketiga ada makanan yang bergizi, ya jangan fast food mulu ya dok ya. Ya hindari fast food ya, karena fast food kan apalagi di masa pandemi sekarang ini lebih baik kalau seandainya ingin membawa bekal, buatlah bekal sendiri ya. Nah, itu harus terus yang keempatnya, kalau misalnya kita punya penyakit kronis tuh ceknya harus ada tuh, harus terus berkala ya dok ya, harus kita melakukan cek terus. Nah, yang pertama aja udah luar biasa nih dari penjelasan dokter. Nah, yang pertanyaan yang kedua nih dok, ini berhubungan dengan pandemi dan Rumah Sakit Umum Hermina sih dok. Selama masa pandemi ini, bagaimana sih dok peranan dokter dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru? Apakah menangani COVID-19 secara langsung atau tidak langsung? Ya, baik. Makasih nih Mas Alif. Saya memang seorang dokter ya. Namun kapasitasnya dokter di sini, saya memang diberikan kepercayaan untuk saat sekarang ini sebagai memegang di manajemen, karena memang saya kebetulan megang manajemen di bagian marketing Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Namun saya juga alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk sebagai dokter vaksinator. Dokter vaksinator ini adalah dokter-dokter yang akan melakukan vaksinasi pada pasien-pasien yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Karena kan yang kita tahu kalau sekarang ini vaksin itu tidak bisa untuk all orang ya, tidak bisa untuk semua orang ya. Pemerintah memberikan kategori-kategori nih untuk bisa dilakukan vaksin. Nah, jadi sahabat Genbi, untuk vaksinasi sendiri itu kategori-kategorinya dimulai dari yang pertama sekali itu adalah yang lansia, kemudian lanjut kepada yang pejabat publik ya, orang-orang yang memang berinteraksi dengan masyarakat banyak ya. Kemudian barulah masuk pada yang namanya terbaru adalah vaksin-vaksin untuk anak sekolah ya, umur usia 12 sampai 17 tahun, dimana yang kalau dulu itu mau anaknya divaksin pun tapi tetap tidak akan bisa karena dipikir itu sudah dibatasi di usia 18 tahun ke atas dan kurang dari 60 tahun pada awalnya ini untuk awal vaksin, tapi setelah itu kita fokus pada program lansia. Nah, saya memang tidak secara langsung nih dalam menangani pasien-pasien COVID-19 karena memang dipercayakan sebagai manajemen. Nah, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, saya juga membantu sebagai dokter vaksinator. Kemudian selain itu di marketing kami memberikan kebutuhan dari masyarakat, termasuk sahabat Genbi semua, dalam hal informasi-informasi tentang pelayanan kesehatan dan edukasi serta membantu bagaimana supaya pasien-pasien COVID yang di luar sana pada saat memang membutuhkan, apakah itu terkait dengan kamar pengobatan, kita siap gitu. Nah, milenial semuanya nih yang bilang sekarang udah ada ya dok ya untuk 12 tahun ke atas itu udah ada vaksinnya dok ya. Gak ada alasan lagi nih buat kita harus vaksin gitu lah. Nggak harus vaksin. Nah, yang ketiga dok, ini lumayan agak sedikit mengkhawatirkan sih dok ya. Yang ketiga tuh menurut data nih dok, angka pasien positif COVID ini dan angka kematian lagi naik nih dok di Indonesia. Nah, buat apa sih yang memang harus kita lakuin nih dok untuk bisa biar nggak nambah lagi nih dok untuk orang-orang yang terkonfirmasi positif, dan kita juga nggak mau juga terhindar dari yang namanya meninggal gitu loh dok ya. Apa sih yang harus kita lakuin sebagai milenial nih dok terutama? Ya, ini bagus banget ya pertanyaannya ya. Sekarang di pemerintah sudah dicanangkan ya, itu waktu kita tahun 2020 itu diawali dengan 3M dan 3T ya. 3M teman-teman sahabat Genbi semua pasti sudah tahu lah ya, kalau 3M itu pasti terkait dengan memakai masker. Ya, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Kemudian yang ketiga itu menjaga jarak. Nah, sekarang update terbaru dari pemerintah itu
mengakomodir atau menambahkan dari 3M tadi menjadi 5M. Oh, 5M ya, Dok? Iya, nah 5M di sini apa sih tambahannya gitu ya. Jadi kita memang untuk yang 5M ini kita harus menambahkan yang keempatnya adalah meminimalisir dari interaksi sosial kita di masyarakat, dan yang terakhir adalah meminimalisir dari kita akan keluar berinteraksi dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar ya, iya, betul. Di rumah aja gitu lah. Iya. Jadi memang kita memang harus mensukseskan program pemerintah ini dengan 5M. Selain dari 3M tadi, kita juga harus mensukseskan program pemerintah yang berikutnya, yaitu 3T. Nah, kita tahu 3T ini sendiri, yang pertama itu testing. Testing itu adalah pemeriksaan diri sendiri. Kita tidak akan tahu kita ini dekat sama orang yang sudah terkonfirmasi COVID kah? Nah, ya kan, terkonfirmasi COVID kan bisa saja tidak ada gejala kan ya, seperti pasien-pasiennya OTG ya. Kayaknya kelihatannya sehat, ternyata dia OTG loh gitu kan. Nah, artinya di sini kita memang yang pertama tidak boleh mengucilkan masyarakat atau orang-orang yang terkena COVID. Karena apa? Begitu kita kucilkan, yang akan ada adalah mereka akan memusuhi. Kalau mereka akan memusuhi, targetnya apa? Kalau saya dikucilkan, saya akan memberikan penyakit ini kepada orang lain, gitu kan? Sehingga lingkaran itu akan berputar di situ-situ saja, tidak akan ketemu jalan keluarnya. Tapi justru kita harusnya membackup mereka, merangkul mereka, bahwasanya mereka harus melakukan pemeriksaan diri. Kemudian kalau seandainya memang mereka tanpa gejala, berikan mereka istirahat. Kalau memang kalau sekarang kan sudah penuh ya rumah sakit ya dengan pasien-pasien COVID, dan itu hanya untuk gejala sedang sampai dengan berat. Jadi untuk yang ringan itu memang melakukan isolasi mandiri atau isoman yang kita biasanya tahu itu di rumah. Nah, itu jangan ada lagi masyarakat yang harus diusir gitu ya. Jangan, kasihan ya. Jadi justru kita harus membantu mereka supaya bagaimana mereka tidak keluar. Nanti kalau mereka keluar kan kontak ya dengan yang lain gitu. Nah, kemudian ya T yang kedua yaitu adalah tracing. Tracing di sini adalah pelacakan. Pelacakan artinya 14 hari yang lalu kita mundur nih ke belakang, kita kontak sama siapa ya gitu kan. Kalau kita merasa kita mulai menimbulkan adanya gejala ya gitu kan. Terus kalau ini juga bisa kita lakukan tracing pada seandainya saudara kita ada yang mendapatkan gejala COVID atau terpapar COVID. Nah, kira-kira dia sebelumnya kemana? Nah, itu kita mulai melakukan pelacakan gitu kan. Nah, nanti setelah itu masuklah kepada T yang ketiga, treatment. Nah, treatment di sini adalah ini memang sudah gawenya rumah sakit, yang artinya memang perawatan di rumah sakit, ya kan. Nah, seperti yang kita tahu, untuk perawatan di rumah sakit ini memang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah untuk gejala dari perjalanan penyakit yang sudah dari sedang sampai dengan berat. Itu dia ya. Karena kalau sudah di rumah sakit itu kondisi untuk yang perjalanan penyakitnya itu bisa dari gejalanya tidak ada, kemudian muncul gejala ringan, kemudian masuk rumah sakit dan bisa sembuh ya. Sembuh artinya karena imunitasnya terbentuk. Namun ada juga yang masuk rumah sakit dan itu persentasenya sangat kecil, itu bisa dikatakan dengan kritis ya. Mulai dari tidak ada gejala, kemudian gejala ringan, kemudian masuk ke ruang ICU. Nah, ini ada dua lagi setelah itu. Bisa saja sembuh dan bisa juga menimbulkan kematian. Tuh. Jadi Sobat Genbi, semuanya kita dapat ilmu baru nih. Bukan COVID itu nggak harus kita kucilkan, malah psikologinya harus kita dukung ya, Dok ya. Misalnya kamu bisa sembuh, jangan juga ada teman-teman yang COVID, kamu COVID positif, nggak usah temenan sama aku gitu, apalagi keluarganya gitu ya, Dok ya. Nah, menarik, satu lagi. Satu lagi. Tadi kan 5M plus 3T tambah satu vaksin. Jadi ini memang yang harus continue dilakukan terus-menerus dan bersamaan ya. Nah, itu dia. Jadi 5M dan 3T saja tidak cukup kalau kita tidak melakukan vaksinasi ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang vaksin nih, Dok ya. Nah,
Ada nggak sih dok yang harus kita persiapkan nih dok sebelum atau sesudah vaksin? Apa kita harus fit dulu atau bagaimana kondisi tubuh kita gitu dok? Ya, poinnya ini selalu menjadi pertanyaan pasien-pasien ya. Beberapa pasien yang memang pada saat kita mau vaksin gitu kan, mereka kan disodorkan juga dengan kuesioner yang harus diisi. Kemudian pada saat itu juga kita memang ditanyakan oleh mereka, dok saya lagi hamil gitu kan, dok saya lagi minum obat ini boleh nggak gitu kan ya. Nah beberapa hal yang memang sebelum dan sesudah vaksinasi, poinnya adalah kalau seandainya ya ada memang di antara, saya tidak, kalau sahabat Gembi saya pastilah nggak akan yakin ada yang seperti yang nomor 1 ini ya. Kalau seandainya memang ada, hindari mengkonsumsi ya minuman-minuman yang mengandung alkohol. Wah, sahabat Gembi mah nggak ada. Nggak ada nih. Iya. Makanya saya bilang kan sahabat Gembi nggak akan ada. Jadi hindari mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung alkohol. Tapi kalau seandainya pun itu ada, minimal 2 minggu sebelum dilakukan vaksinasi. Ya, artinya memang tubuh itu harus benar-benar siap menerima vaksin karena bisa saja nanti akan muncul efek samping pasca vaksin yang tidak diharapkan. Nah itu ya. Nah kemudian istirahat yang cukup seperti yang tadi pertama halnya ya masuklah ya tadi istirahat yang cukup. Kemudian asupan nutrisinya yang cukup ya. Jangan nanti kita mau vaksin tapi kita sudah sebelumnya itu istilahnya begadang gitu ya. Begadang. Nah, itu juga sangat mengganggu ya ininya proses untuk vaksinasinya. Kemudian ada yang satu lagi itu asupan nutrisi, itu jangan lupa makan sebelum vaksin. Nanti jangan, karena kan ya tubuh orang itu tingkat stresnya beda-beda ya. Iya dok ya. Nah ada yang biasa gitu ya pada saat akan divaksinasi. Ada juga yang sangat takut untuk dilakukan vaksinasi sehingga belum apa-apa nanti udah stres duluan. Nah nanti udah pingsan duluan. Itu dia, belum lagi disuntik ya. Nah itu dia. Poinnya sih pada prinsipnya sebelum dan sesudah tidak ada yang harus detail ya yang harus saya sampaikan. Tapi setidaknya kalau sesudah vaksinasi, poinnya yang harus sahabat Gembi perhatikan nanti ada nggak sih efek samping dari vaksin? Nah gitu. Kalau seandainya ada efek samping dari vaksin, perhatikan. Ya perhatikan. Nah kemudian kalau seandainya setelah diperhatikan tadi, oh iya nih muncul nih efek samping, kita harus obati. Misal ternyata kita demam nih, gitu kan ya. Kalau demam ya kita obati dengan obat demam. Obat demam itu kan ada ya dijual bebas, mau Sanmol, mau Paracetamol, mau yang generik, mau yang lebih obat-obat paten itu juga sudah ada dijual bebas ya. Kemudian poinnya adalah pada saat demam itu kan kita dehidrasi ya. Jangan lupa minum minuman air putih yang banyak yang cukup ya. Kalau sekarang ini lebih dianjurkan untuk minum air putih hangat ya. Air putih hangat ya juga. Iya. Kenapa? Karena nanti dengan minum air putih hangat kita juga mengeluarkan keringat ya. Nah itu juga bagus untuk tubuh kita sendiri. Oke, tentang vaksin sesudah dan sebelum ini banyak banget nih ilmu yang bisa kita dapat nih, yang khusus diberikan oleh dokter di sini gitu. Tapi kayak harus makan dulu, nggak boleh begadang. Ingat tuh sahabat Gembi yang suka begadang, mentang-mentang begadangnya malah besok paginya vaksinnya nggak boleh ya dok ya. Harus misalnya kalau pagi harus sarapan dulu, harus nutrisinya harus ini dulu. Nah yang sesudahnya juga reaksi tubuh beda-beda ya dok ya kalau kita vaksin. Nanti kalau misalnya ada sakit beli obat, nah terus jaga minum air hangat untuk memicu dari keringatnya. Air putih hangat loh. Air putih hangat ya dok. Mas Alif. Mungkin saya perlu tambahkan sedikit Mas Alif. Sebelum untuk melakukan vaksinasi itu juga harus diperhatikan untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis seperti yang pertama tadi nih. Ya kan. Nah, jadi dokter juga tidak akan melakukan vaksinasi karena tadi kan saya sampaikan ada yang kuesioner yang pertanyaan yang harus diisi oleh pasien. Nah, untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit kronis
itu dianjurkan melakukan kontrol dengan dokter sebelumnya. Nah, otomatis beliau akan bisa dilakukan vaksinasi jika penyakitnya dalam kontrol. Yang kontrol dokter ya, Dok, ya? Iya, betul. Dan sudah di-approve sama dokternya nih, boleh untuk dilakukan vaksinasi gitu. Sehingga tidak ada penyakit kronis yang tidak terkontrol judulnya ya, karena memang semuanya terkontrol oleh dokter gitu. Jadi yang bilang misalnya kita mau vaksin langsung suntik enggak gitu ya, Dok, ya? Harus ada isi kuesioner dulu, harus ngobrol sama dokter dulu gitu. Ada poin-poin beberapa pertanyaan, assessment namanya. Kalau di rumah sakit ya harus diisi oleh pasien sebelum melakukan vaksinasi. Oke. Bentar, Bang. Mati itunya si Alif kebingungan. Langsung, ini udah nomor 5 kok. Udah nomor. Tadi dulu nomor 5 tentang apa ya? Angka vaksin yang masih rendah, Dok, sama yang berita yang tersebar di masyarakat. Dok, ada IG-nya? Ada. Boleh kita cek? Boleh. Berliantinis. Ini gitu ya. Bentar lagi katanya mau bikin podcast juga, Dok, atau YouTube, Dok. Nanti kami bisa promosiin di sini nanti pas di ending nih, closing nanti. Boleh. Ini nih Mbak Emma. Berlianti_miss. Sama karena saya masih bawa nama Hermina, RS tuh Hermina Pekanbaru ya. Nanti pas nunjukin IG-nya nunjuk ke bawah aja, Bang. Gimana, Bang? Pas nanti di sini. Oke. Nah, Dok, pertanyaan nomor 5 ada pertanyaan selanjutnya, yaitu berdasarkan angka vaksin yang masih rendah di Indonesia nih, Dok. Lalu di media sosial Hermina juga Alif lihat juga bahwa Rumah Sakit Hermina mendukung dan melayani program vaksin. Boleh nggak sih disampaikan kepada sobat INB semua? Nah, terus kita juga tahu bahwa berita yang tersebar di masyarakat ini boleh diluruskan, Dok, berita vaksin yang tersebar di masyarakat. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Jadi memang iya, Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, sedikit saya tentang Rumah Sakit Hermina Pekanbaru ya. Itu adalah rumah sakit umum yang baru ada di tengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru ya. Ini kita launching itu pada November 2019. Iya, artinya umur kita juga masih baru nih ya, Mas Alif ya, masih baru banget ya. Memang di Hermina itu dia merubah paradigma, dulu itu ibu dan anak, kalau sekarang kita sudah lebih ke umum ya. Jadi memang ada beberapa layanan unggulan seperti trauma center, gigi spesialistik gitu ya, KTK ya, ditambah dengan ibu dan anak yang memang menjadi pakemannya Hermina gitu. Nah, terkait dengan vaksinasi, Hermina ini memang berkomitmen dalam membantu program dari pemerintah. Nah, ini dilihat memang sampai dengan bulan Juni kemarin itu sudah lebih kurang 12 ribuan. Banyak. Ya, pasien yang kita lakukan vaksinasi ya. Baik vaksinasi itu di Rumah Sakit Hermina sendiri maupun vaksinasi di perusahaan atau tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah di sini adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota. Jadi mereka yang menetapkan Rumah Sakit Hermina di mana, rumah sakit yang lain di mana. Jadi pembagiannya itu ditetapkan oleh pemerintah kota dan provinsi ya. Nah, terkait dengan vaksinasi ini sendiri yang beredar di masyarakat itu kembali lagi kepada diri sendiri. Di sini saya sih ingin mengimbau ya, bahwasanya jika Bapak Ibu tidak ingin dilakukan vaksinasi atau sahabat Gembi mengetahui ada orang yang tidak mau dilakukan vaksinasi, mungkin cukup sampai di mereka saja untuk statementnya ya. Jangan memberikan komentar-komentar yang hoax yang beredar seperti belakangan ini yang ada chip, ada segala macam ya. Penggiringan berita yang benar ya, Dok ya. Iya, itu karena kan
seperti yang kita tahu, untuk vaksinasi ini sendiri ya itu bukan hanya satu golongan yang melakukan penelitian ya. Di situ sudah berkumpul semua ahli dalam meneliti bagaimana tentang vaksin itu ya, termasuk interaksi obatnya, termasuk percobaannya ya, itu juga sudah melakukan bioavailabilitas ya. Jadi nggak mungkin begitu dilakukan penelitian langsung cus ke kita, enggak ya. Jadi sudah memang ada orang-orang ya sebelumnya, seperti kalau di kedokteran itu sebelum obat itu sebelum di jual atau diedarkan atau dipublish itu pasti melalui beberapa penelitian. Nah, penelitiannya yang pertama pastilah kepada hewan percobaan dulu ya. Kemudian setelah itu aman, dirasa aman dan tidak ada efek samping, kemudian pada orang-orang yang memang memiliki jiwa yang empati yang kuat untuk mensukseskan program ini ya. Seperti kayak solidaritas atau tenaga-tenaga yang memang ingin sukarelawan ya, benar. Nah itu dia, benar nih Mas Alif nih, saya kadang-kadang itu suka di ujung lidah ya. Nah sukarelawan yang sudah siap untuk menerima vaksin, dan itu saya sangat ini ya, cerita sedikit. Saya pernah ini dokter sendiri bahkan pada saat itu ya, dengan banyaknya pemberitaan dan jurnal pada saat itu juga masih minim ya. Saya sendiri juga merasa ketakutan pada saat itu untuk divaksin, apalagi saya waktu itu masih komorbid ya, saya punya komorbid, dan pada saat itu komorbid ini masih dalam tanda kutip belum boleh untuk vaksin karena memang dari penelitiannya belum ada sampai pada saat itu ke sana. Nah ternyata dari dokter itu sendiri dia sendiri melakukan, saya siap untuk divaksin dok katanya, dan bahkan saya tinggal untuk vaksin yang kedua, alhamdulillah vaksin pertama aman-aman aja katanya kayak gitu. Nah ini membuat saya menjadi yakin ternyata vaksin yang selama ini ya seperti yang dibilang tadi Mas Ali, digiring-giring ke sana gitu kan ya, sehingga justru membuat sebagian orang takut. Nah ini juga akan mempengaruhi ya sahabat Genbi. Untuk sahabat Genbi dalam tanda kutip hati-hati, menggiring stressing juga. Ya kalau stresnya sudah tinggi itu semuanya juga akan berpengaruh. Jadi ada memang ya sedikit ya kalau di di kedokteran itu, kelolalah stres Anda. Jadi yang membuat kita menyatakan sehat sehat itu adalah otak kita sendiri. Pikiran kita ya. Kalau otak kita atau mindset kita sudah bilang kita sakit, seluruh anggota tubuh kita pasti bilang sakit. Nah karena instruksinya sudah di atas, gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati. Tapi kalau kita sehat, ya udah kita berarti tubuh kita juga merespon kita sehat harus sehat. Iya. Berarti sobat Genbers dengar nih bahwa vaksin itu nggak dilalui beberapa tahap dulu, orang-orang ahli dulu, dan pengujiannya itu kan panjang banget ya, dengan sampai tahap sekarang kita vaksin. Nah selanjutnya nih Dok, ini statement terakhir ya Dok ya. Sebelum itu saya boleh tambah nggak? Ini saya kayaknya pengen banget ini. Gak apa-apa, silakan Dok. Ini terkait dengan komitmennya pemerintah dan Rumah Sakit Hermina Pekanbaru ya. Jadi kita Rumah Sakit Hermina Pekanbaru dalam rangka memperkuat komitmennya pemerintah ya. Apalagi kemarin pasca Presiden Jokowi datang itu kan kita diberikan asupan kalau saya tidak salah itu 100.000 lagi vaksin ya, 50.000 Dumai, 50.000 Pekanbaru gitu ya. Nah itu memang di kita sendiri itu berkomitmen melakukan vaksin kepada masyarakat. Sehari itu lebih kurang ada di sebulan ya, mohon maaf, sebulan itu lebih kurang ada di 3.000 sampai 3.500 pasien yang kita vaksin dari berbagai golongan yang sudah memang ditentukan oleh dari pemerintah tadi. Nah selain itu Rumah Sakit Hermina juga memiliki vaksin VGR ya, ikut dalam program pemerintah juga nih. VGR, apa sih VGR itu ya? VGR itu vaksin gotong royong, tetapi dia berbayar. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan yang masih belum dapat dalam vaksin yang pemerintah tadi, kan karena pemerintah tadi punya kriteria toh. Nah itu. Tetapi Hermina juga tetap bisa melayani
vaksin dari pemerintah juga ya. Nah, jadi memang inilah wujud komitmen kami Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Jadi walaupun udah tahun 2019 ya Dok ya jadi rumah sakit umum, Iya, dan sekarang November. udah 12.000 nih yang udah divaksin 12 gitu ya. ribuan ya Mas. 12 ribuan, dan per bulan aja ada 3.000 ya Dok ya. Iya, 3.000 sampai 3.500. 3.500. Jadi walaupun rumah sakitnya baru untuk umumnya baru ya Dok ya, tapi pelayanannya luar biasa banget sih. Tim Garcep nih, Rumah Sakit Garcep. Wajib Ya Dok ya. Kalau dulu rumah sakit itu apa istilahnya ya, kita kalau anak itu lahir Iya. kan belajar merangkak dulu, kemudian merangkak belajar berdiri belajar berjalan, baru berlari. Kalau kita ini sudah harus lahir langsung berjalan dan langsung berlari Langsung gitu. lari. Kalau istilah kerennya bukan kaleng-kaleng lagi nih Dok. Bismillah ya. Selanjutnya Dok, ini untuk closing statement ya Dok ya. Berikan closing statement yang membuat Sobat GMB dan masyarakat di Indonesia dengan masalah pandemi COVID dan urgensi tentang vaksin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya dalam mengendalikan COVID-19 ini, pemerintah sudah menggalakkan ya yang namanya tadi 3M, 3T dan vaksinasi ya. Nah, itu ya. Di situ ada vaksinasi kata kuncinya ya. Nah, vaksin ini sendiri bermanfaat ya, dimana vaksin ini bukan untuk menjadi kebal. Iya. Ya, Benar. Ini jadi tanda kunci ya. Vaksin ini bukan menjadi kebal, tapi di sini adalah vaksin ini memberikan pertahanan terhadap reaksi infeksi yang ditimbulkan oleh corona tadi ya, virus tadi ya. Nah, artinya yang kalau kita divaksinasi itu tujuannya adalah membentuk antibodi. Ya, tujuannya adalah membentuk antibodi. Nah, antibodi ini kita sebut juga dengan imunogenitas nih. Nah, pada vaksin ini juga dilakukan dengan 2 kali pemberian. Untuk yang mau semua vaksin itu dilakukan 2 kali pemberian rata-rata ya. Nah, untuk yang vaksin pemerintah ini yang kita sebut dengan Sinovac ya. Nah, itu antibodi tadi baru bisa kita dapatkan 99% terbentuk itu pada saat pasca 2 kali pemberian. Nah, artinya sahabat GMB, pada pemberian pertama itu kan dilakukan vaksinasi, 14 hari setelah dilakukan vaksinasi terbentuklah antibodi imunnya ya. Ya, imunnya, tapi itu baru 60%. Nah, nanti pada saat pasca penyuntikan kedua ya, nah 28 hari pasca penyuntikan yang kedua barulah terjadi antibodi 95%. Nah, gitu. Setelah kita 2 kali penyuntikan, itulah yang baru kita mencapai antibodi itu 99%. Nah, jadi di sini adalah supaya tadi kalau ditanyakan kenapa harus divaksin, adalah targetnya supaya tidak semakin memperberat penyakit. Iya, artinya kalaupun penyakit itu jadinya berat, itu juga bisa dikarenakan adalah karena virusnya yang jumlahnya banyak ya, atau virusnya yang kuat gitu ya. Namun ini juga bisa menghindari dari kita untuk semakin lebih berat lagi dan mencegah dari kematian. Ini ya sahabat Kinbi ya. Jadi kenapa pentingnya vaksin itu adalah karena untuk benteng pertahanan kita loh ya. Jadi bukan untuk jadi kita menjadi kebal tidak, tapi benteng pertahanan kita. Dia akan mengenali lebih awal tentang si virus tadi ya gitu. Pastinya Sobat GMB semuanya kan kita udah online, udah lama online. Pastinya ayo dong vaksin biar kita bisa mensukseskan dan bisa juga meningkatkan imun tubuh kita, biar kita bisa kembali lagi nih ke normal. Nah, menarik sekali pembicaraan hari ini bersama dokter, dan terima kasih nih Dok udah datang di GMB Riau Podcast.
Dan buat teman-teman semuanya, kabarnya dokter mau bakalan bikin podcast juga kan dok ya? Iya. Dan akun Instagram dokter nanti ada di bawah ini, kami cantumkan, nanti bisa di follow dan nanti tunggu konten terbaru dari dokter, tunggu hal-hal yang menarik dari dokter. Oke dok. Nah, terima kasih buat sobat Genbi dimanapun berada. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat dari podcast kali ini yang luar biasa pada saat sekarang ini. Nah, kita sudahi aja dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.